Halo, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Bincang Redaksi Tribun Jogja. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Wiworo Yuswantono, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Pak Wiworo. Selamat siang, Mas. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama kita ingin menyampaikan Akhirnya Mas siapa manggilnya? Hendy. Mas Hendy ya? Ya, Mas Hendy. Saya sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Berti Oh, Murtinize. Ya, terima kasih. Yang beliau 2 tahun belakangan sosok yang sangat dekat dengan Ya, wartawan dan namanya hampir setiap hari malah karena jubir mengisi ruang-ruang media baik cetak elektronik maupun Ya. televisi karena menjadi jubir Satgas COVID. Satgas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Wiworo, saya akan mulai dengan apa yang terjadi dengan cuaca DI akhir-akhir ini, Pak. 3 hari yang lalu angin kenceng melanda Sleman, Kulon Progo, dan sebagian Gunung Kidul utara itu, waduh, kerugian bahkan ditaksir oleh BPBD Sleman mencapai 1, sekian M, 1,5 kalau nggak salah. Apa Pak yang terjadi di DI ini, Pak? Ya, yang pertama kalau kita kemudian bicara penanggulangan bencana ya. Iya. Jadi kita kan sudah identifikasi di itu ada 12 ancaman bencana. 12. 12 ancaman bencana. Kalau kemudian diklasifikasikan ada 3 ya, bencana geologi, bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya. Jadi kalau yang lainnya itu seperti COVID sekarang ini ya, juga kegagalan teknologi lah. Bencana hidrometeorologi itu yang di situ ada angin kencang, ada cuaca ekstrim, ada banjir bandang, ada kekeringan, ya itu bencana hidrometeorologi ya. Artinya secara frame besar terkait dengan potensi bencana kita ada di situ. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan dengan tata ruang, itu di dalam Perda 15 tahun 2019 sudah ditetapkan juga ada 6 kawasan rawan bencana. Salah satunya ada kawasan rawan bencana tanah longsor, ya, ada banjir, ada kekeringan, ada geologi atau Merapi, ada tsunami, ada gempa dan sebagainya lah. Yang terkait hidrometeorologi itu tadi tanah longsor, kemudian banjir. Ya, dan itu yang kemudian menjadi landscape ya dasar yang dinamika dalam jangka yang pendek, dalam arti terkait dengan musim, cuaca dan sebagainya, kemudian kita mengacu kepada informasi dari BMKG atau Staklim kita di mana. Itu yang dia akan memberikan informasi kepada kita. Dan secara rutin kita itu mendekati musim hujan itu juga kita adakan rakor ya dengan berbagai pihak. Dan kita undang BMKG untuk menyampaikan informasi nanti musim hujan ini prediksinya gimana gitu. Nah, itu yang skala musim ya. Kemudian harian ada informasi cuaca ya. Harian ada analisis mingguan dan sebagainya lah. Kalau kemudian kita bicara proses dan penyebabnya sangat teknis ya. Jadi ada bibit siklon di Laut Cina Selatan atau di Laut Indonesia, Jawa Barat, Selatan Jawa Barat dan sebagainya, yang intinya nanti kemudian akan berdampak pada daerah-daerah tertentu. Bisa itu hujan sedang lebat di Kalimantan, bisa juga di daerah istimewa Yogyakarta dan sebagainya. Tetapi kalau bicara DIY memang di awal dulu ketika kita diskusi atau rakor itu sudah diinformasikan bahwa yang akan potensi hujan di atas normal itu Jogja sisi utara. Jogja sisi utara. Jadi Kulon Progo utara, daerah Sleman, Girimulyo, Kalibawang, kemudian kalau Sleman Utara, Turi, Tangkringan dan sebagainya lah. Itu yang juga bisa potensi disertai dengan angin kencang maupun sebagainya lah. Karena kemudian kejadian itu kan ya secara spesifik kan kemudian kita tidak bisa memprediksi oh ini akan turun di Turi, ini akan turun di Prambanan, ini akan turun di Semanu, sebelumnya akan turun di Palian ya. Itu kan ya bulan yang lalu ya. Nah, itu kan sesuatu yang
memang secara spesifik tidak bisa kemudian kita prediksi seperti itu. Sehingga apa? Kuncinya adalah tentu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Karena kalau bicara bencana ini rumus anunya kan resiko itu sama dengan ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Oke. Nah, kerentanannya apa di sekitar kita? Itu yang kita kurangi. Oke. Tadi misalnya punya pohon yang sudah terlalu rimbun, ya, pohon yang sudah tua atau lapuk. Nah, itu kalau bertemu dengan pemicunya angin kencang atau hujan lebat bisa kemudian Terjadilah roboh. itu. Nah, kerentanan itu harus kita kurangi. Kapasitasnya masyarakat harus paham juga. Misalnya ketika terjadi hujan lebat ya, atau cuaca itu misalnya kita sering-sering kan terjebak nih, pagi panas ya, Itu tapi yang sering. siang sore hujan lebat ya. Itu di pagi hari mungkin pohon itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ketika kita parkir mobil, ya ada pelindungnya nih. Iup-iupan. Iup-iupan. Tetapi siang sampai sore itu menjadi ancaman nih. Kena angin roboh, kemudian roboh mobil. menimpa mobil itu. Nah, ini salah satu bentuk kapasitas masyarakat untuk memahami itu, ya, termasuk juga lingkungan sekitarnya, assessment terhadap kerentanan tadi. Ya. Makanya kalau kemudian bicara terkait dengan itu kan kita pendekatannya kan dengan membentuk atau mengembangkan tadi Desa Tangguh Bencana. Destana. Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan potensi ancaman apa yang mereka hadapi di lokasi itu. Ya. Nah, itu yang kalau daerah-daerah Moyudan, Turi gitu, karena memang di sana sering terjadi angin, ya distalanya berbasis pada ancaman angin kencang. Kapasitasnya, simulasinya bagaimana, termasuk penyediaan peralatan-peralatannya. Apa Pak yang dilakukan oleh BPBD terhadap Destana? Apa yang dibentuk di sana? Ya, jadi kan pembentukan Destana itu kan pertama melalui kajian ancaman. Apa yang ancaman yang paling besar di situ? Ya. Dari situ kemudian disusun rencana kontingensi, rencana operasi. Ya. Ada pembekalan. Kalau ancaman angin kencang itu seperti ini, bisa terjadi seperti ini ya. Itu kemudian kita edukasi masyarakat di sana. Ya. Kemudian secara kelembagaan di situ dibentuk forum pengurangan risiko bencana yang dia akan bertugas untuk memandu masyarakat di sana untuk mengetahui potensi-potensi ancaman itu sehingga kemudian bisa mengurangi bersama-sama. Nah, kemudian ada simulasi juga. Ada simulasi, ada penempatan jalur-jalur evakuasi, ada petunjuk papan jalur evakuasi, titik kumpul dan sebagainya. Dan nanti di akhir ada gladi, ada tuh simulasi terkait dengan ancaman itu. Nah, itu kita harapkan kapasitas tadi meningkat ya. Nah, kapasitas meningkat sehingga ketika tidak ada bencana itu bisa mengurangi risikonya, dan ketika kemudian terjadi angin kencang dia tahu kemudian bagaimana cara-cara untuk evakuasi, menyelamatkan diri. Jadi banyak kasus seperti misalnya di Gunung Kidul ya, di Semanu. Ya mohon maaf ini misalnya garasi terbuat dari bahan yang ringan ya, saya tidak ingin menyebutkan ya. Itu pindah ke pekarangan tetangga itu, diangkat angin. Artinya apa? Berarti sekarang kita harus berpikir bahwa bangunan yang seperti ini rentan terhadap angin kencang. Atau dulu di Timoho ketika terjadi angin kencang waktu itu kan seng-seng pada berterbangan seperti layang-layang itu waktu itu. Artinya apa ya? Berarti di situ harus diperkuat konstruksi itu terkait dengan bahan-bahan dan sebagainya. Begitu pula dibangun tapan yang terakhir Pak? Iya sama. Sebulan yang lalu itu? Iya. Itu berantakan juga itu? Iya. Nah, itu yang sayangnya kan angin tidak mengirim WA ke kita. Wah, saya akan datang hari ini nih. Datang kapan dan di mana gitu ya. Pak Wir, kita tadi sebelum on cam ngobrol banyak juga terkait persoalan pelik terkait dengan mitigasi bencana adalah persoalan sosial. Misalnya Bapak tadi cerita pohon yang diminta ditebang oleh tetangga karena tetangganya merasa terancam ketika bangun rumah. Itu termasuk jadi concern BPBD, Pak? Ya, artinya kan itu edukasi ya.
kita kan ada program juga selain tadi Destana itu kan ada sosialisasi edukasi ke kelompok-kelompok masyarakat ya, tentang ini misalnya akan musim hujan nih. Nah, kita apa yang harus kita antisipasi nih? Nah, salah satunya kan betul-betul seperti itu sering saya jadikan contoh juga bahwa pengurangan risiko bencana itu kalau kita bandingkan dengan penanganan darurat ya, kalau pohon itu sudah ambruk menimpa rumah kan mau nggak mau harus kita tebang nih, harus kita singkirkan, harus kita evakuasi. Tapi kalau pohon itu masih berdiri dan kita tahu ini ada risiko nih menimpa rumah tetangga, itu belum tentu kemudian otomatis boleh ditebang seperti saya contohkan tadi. Karena di situ ada kepentingan, ada nilai ya, nilai terkait dengan pohon dan sebagainya lah. Ini yang perlu kearifan juga, jadi perangkat-perangkat di setempat untuk mengkondisikan itu. Ya. Artinya ya terkait dengan kerugian dan potensi untuk mengancam jiwa orang lain lah itu. Ya. Artinya bahwa pemahaman secara holistik oleh masyarakat itu menjadi kunci penting ya? Iya, saya kira ini, itu ya. Jadi menjadi meredam ego. Iya. Kalau kan jadi sulit itu. Misalnya tadi saya sampaikan minta pohonnya ditebang, loh duluan pohonnya daripada rumahnya. Kenapa pohonnya yang harus ditebang? Tapi yang rumahnya kan, loh saya hanya punya tanah di situ. Yang mau tak mau saya kalau saya pengen anak saya bangun rumah ya cuma di situ, mau di mana lagi lah. Ini kan ada kepentingan yang kemudian kalau kaku-kakunan kan jadi tidak rawan menyebabkan konflik lah ya. Rawan konflik ya. Itu yang Pak. Jadi menarik lagi adalah soal baliho, Pak. Baliho kita tahu sendiri di Jogja banyak banget dan gede-gede gitu. Sudah pernah kejadian jatuh di perempatan ring road. Ya. Condong catur ya. Segede itu jatuh, untung ya kita kalau orang Jawa masih bilang untung tidak masih untung korban, nah, itu. Bencana nggak ada untung-untungnya sama sekali sebenarnya. Ini gimana Pak untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini? Karena ini kaitannya cukup pelik juga nih. Ada berbagai macam otoritas ada di situ gitu. Jadi kalau kita dari perspektif kebencanaan ya, sekarang kan paradigma kita itu pengurangan risiko bencana. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan maupun aktivitas masyarakat memang harus sudah memperhitungkan risikonya. Jangan justru kita membangun tapi menimbulkan ancaman baru. Nah itu yang ini saya kira paradigma ini juga perlu juga diterapkan di dalam proses-proses perizinan terkait dengan baliho, billboard dan sebagainya. Jadi real saat ini angin menjadi potensi ancaman yang tidak bisa kita anggap DIY ya. Karena bisa menyerang atau bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tidak pandang bulu di tengah kota atau di pelosok atau di gunung atau di mana. Itu terlebih Bapak Gubernur sering menyampaikan kita itu kan dikelilingi pegunungan toh. Ya di selatan ada pegunungan Seribu atau Batu Ragung, di barat ada pegunungan Menoreh, ya utara ada Merapi ya. Angin itu kan sering muter nih, muter nanti turunnya kemudian di mana itu, tergantung kemauannya angin itu akan turun di Berbah atau di Turi, atau kemudian di Gunung Kidul, atau di Gejayan atau di Timoho. Ini kan menjadi artinya apa? Kalau terkait dengan bencana yang tidak bisa kita kurangi ancamannya itu, kita kan tidak bisa mengurangi nih. Maka yang menjadi kunci adalah pada bentuk tadi pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas. Karena ancamannya tidak bisa kita beda kalau kemudian Merapi ya. Merapi kan ancamannya bisa dipelajari, diikuti terus. Dan bisa ini meningkat nih dari normal ke waspada, ke siaga, ya bisa dipantau terus itu. Kalau gempa kemudian angin kencang itu kan tidak bisa kita. Artinya kuncinya kemudian pada kesiapsiagaan atau mengurangi kerentanan dan juga meningkatkan kapasitas. Di sisa musim hujan yang bentar lagi masuk musim pancaroba ini, kita highlight angin masih menjadi ancaman yang harus diperhatikan. Oh iya masih, karena kita masih pancaroba ya. Pancaroba dan informasi dari BMKG kan potensi-potensi itu masih ada. Jadi setiap informasi cuaca pasti akan disampaikan potensi hujan sedang sampai lebat akan terjadi di kecamatan ini, kecamatan ini lah. Ya, kemudian angin kencang bisa juga terjadi di mana. Ini saya kira masih tetap kita harus
waspada terhadap peralihan menuju ke musim kemarau ini. Oke, berarti yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang sedang nonton adalah kurangi potensi resiko tersebut. Ya, Caranya salah satu di antaranya menebangi pohon yang dianggap ya. punya kerentanan. Dikelola lah pohon Dikelola itu. lah, Nah, dikelola. dikelola. Dipaprasi lah kalau bahasa Kalau Jawanya, sudah dipaprasi. terlalu rimbun ya dipaprasi. Dipaprasi, Nggak gitu. usah dimatikan, kalau dimatikan kan kecuali kalau memang sudah tua, Betul. sudah lapuk, tidak mungkin lagi kita pertahankan, nah itu baru. Periksa kondisi bangunan, Ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang perlu diperkuat, yang rawan nggak kalau ada yang angin, rawan, nah, gitu. bisa kabur nggak? Bisa kabur enggak? Gentang yang gede-gede aja gitu kabur gitu kan. Iya. Itu di Semanu itu saya bayangkan 6 dusun ya, 6 dusun betul. yang gentengnya pada kabur itu kan berarti anginnya kayak apa itu? Dari satu ujung sana desa sana. Yang ambruk aja ada berapa itu, Pak? Yang di Iya, Semanu itu yang kan? bro, iya. Yang rata tanah itu. Iya. Ya, ya, ya. Itu yang perlu kita waspadai Iya. lah ya di sisa sampai akhir musim penghujanan ini. Ya. Pak Wiro, kita geser ke topik selanjutnya tentang perkovitan. Pandemi di DIY ini mendekati babak baru. Mendekati babak baru begini artinya bahwa kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan otomatis juga nanti di penghujung Ramadan yang akan terjadi di Jogja adalah mudik. Karena mudik tahun ini diperbolehkan dengan beberapa syarat ketentuan, salah satunya vaksinasi kan gitu. Ya. DIY kita tahu sendiri menjadi salah satu tujuan mudik yang besar. Ditambah kita 2 tahun tidak mengalami itu kan gitu. Di dua lebaran terakhir pemerintah mengimbau bahkan menegaskan janganlah mudik dulu untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Di tahun ini kita akan menghadapi itu, Pak. Kementerian Perhubungan sudah memprediksi sekitar 80 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Mobilitas. ke Indonesia. Mudik juga wisata, Pak. DIY kita tahu ini destinasi wisata favorit nih bagi Ya. masyarakat di Jawa lah ya, sekitaran kita, mau tengah, barat atau timur, karena accessible, aksesnya mudah dan enak lah di Jogja ini. Nah, BPBD punya peran penting nih Pak pastinya ya, terkait menghadapi momentum yang ini kulminasi, ini orang lama nggak mudik, nggak dolan gitu. Gimana nih Pak Wiro? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang Jogja ya, tentang potensi kita kan kita ada wisata, ada pendidikan ya. Betul, pendidikan juga. Artinya bahwa ekonomi kita itu akan bergerak atau digerakkan oleh kedatangan orang. Ya. Semakin banyak orang datang akan semakin Menggerakkan ekonomi. gerak ekonominya. Makanya kan indikator di RPJMD kan wisatawan itu jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik bisnis maupun wisman, juga length of stay. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita bicara itu bulan puasa dan lebaran itu kan momentum untuk kemudian kita bisa menggerakkan kembali ekonomi kita. Nah, ya. Cuma memang ini ada 2 sisi nih. Ada 2 sisi yang harus menjadi perhatian kita. Memang kemudian kalau bicara COVID itu potensi penularan akan semakin tinggi ketika banyak orang yang berinteraksi. Nah, makanya di awal-awal dulu kan kita itu memang susah karena paradok atau kontradiksi ya, bicara ekonomi Jogja hidupnya dari kedatangan orang, bicara COVID dari kerumunan. Dari kerumunan, semakin berkerumun Semakin bergerak ekonomi. Tetapi bicara COVID semakin berkerumun semakin bahaya. Semakin bahaya. Jalan tengahnya adalah dengan itu yang strategi yang kita terapkan sekarang. Jadi ada vaksinasi dan protokol kesehatan. Ya. Ini yang saya kira momentum ini dalam arti waktu-waktu hari-hari ini kan kita pacu untuk percepatan vaksinasi itu. Terutama booster yang masih sekitar 30% ya kita. 30% ya terakhir Pak. Kalau yang 1-2 sudah di atas 100% ya. Iya. Yang itu yang kemudian kita pacu, baik itu ini strategi nasional ya. Jadi DIY kita bagian dari itu, sehingga dengan vaksinasi ketiga ini kita harapkan ada ketahanan tubuh
bagi masyarakat kita yang kemudian membuat kita lebih siap untuk menghadapi potensi kerumunan itu berinteraksi dengan orang lain. Saya kira nanti mobilitas itu tidak hanya terjadi dari luar daerah ke DIY, tapi juga antar daerah di DIY. Karena kita sudah kangen nih 2 tahun menahan kangen untuk berkunjung bersilaturahmi kan. Ditambah kita kawasan aglomerasi kan? Iya betul. Jadi Jogja itu kan aksesnya mudah. Nah, Jogja kita kan aksesnya mudah kan, orang-orang dari luar itu kan nggak usah nabrang selat, saya nyebrang laut sudah sampai ke kita. Dengan berapa puluh ribu rupiah sampai di sini. Iya. Artinya nanti kan sudah jelas Pak ya, kita tidak akan ada penyekatan di perbatasan. Tidak ada pemeriksaan ya. Artinya yang menjadi ujung tuh Mbak di hal ini menjelang momentum ini adalah kesadaran masyarakat dan percepatan dan penetrasi vaksinasi itu sendiri Pak. Ya, itu yang dilakukan pada tahap sekarang lah. Pada tahap nanti tentu COVID ini kan menjadi persoalan kita bersama ya. Jadi kami berharap dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ya semua pihak, semua organisasi, komunitas untuk ikut berpartisipasi untuk mengelola aktivitas mereka supaya kemudian potensi penularan bisa diminimalisir. Ya, termasuk juga ketika nanti Lebaran. Makanya Satgas Desa itu menjadi peran penting karena aktivitas itu ada di masyarakat ya. Kalau kita mengandalkan Satpol PP misalnya, mana mungkin bisa mengcover seluruh wilayah di karena kan tadi banyaknya orang yang datang, tentu ini ya mobilitas interaksi akan terjadi di semua wilayah. Makanya kemudian Satgas terendah, Satgas Desa bahkan di dusun kita perlu saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Pak, kondisi terakhir apa yang dipantau oleh BPBD? Karena BPBD saya tahu sendiri Pak, dari awal pandemi itu paling gila-gilaan, paling sibuknya itu menangani COVID, pemakaman dengan protokol, evakuasi pasien. Di akhir-akhir ini gimana Pak? Masihkah signifikankah pemakaman dengan protokol misalnya? Ya, ini memang di kabupaten ya, itu memang kenapa kemudian kita PPKM level 3 memang tingkat kematiannya masih cukup ya. Tadi Sleman melaporkan bulan Maret ini sudah 100 lebih. Tetapi memang itu kebanyakan adalah lansia satu, kemudian juga belum vaksin dan komorbid ya. Yang harus dimakamkan itu, harus meninggal itulah kondisinya. Memang kalau kita bicara dinamika penanganan COVID itu sangat dinamis ya, dalam arti di awal itu kemudian apa yang menjadi persoalan besar kita terkait dengan APD, desinfektan, kemudian edukasi, masker, kita cari masker harus sampai Surabaya itu. Waktu di awal cari APD harus ke Jakarta nih. Masih ingat harganya mahal banget. Kemudian Juli Agustus 2021 kan persoalannya Delta sangat tinggi. Bahkan satu hari bisa meninggal sampai 100 waktu itu ya, sehingga kemudian HIV-nya atau beban itu ada di rumah sakit, pemakaman, pemulasaraan. Nah, rumah sakit kan rentetannya panjang nih, kebutuhan alat-alat, oksigen, tenaga medis yang kemudian over capacity ya, itu sudah kita lalui ya. Sekarang saat ini memang beban itu ada pada bagaimana mencegah penularan itu. Memang di awal kemarin isolasi ya. Kita mempush untuk isolasi terpadu atau isolasi mandiri ya. Bagaimana itu bisa dikelola, diawasi, didampingi. Termasuk kita menyiapkan isolasi terpadu yang di Hotel Mutiara, yang ternyata begitu kita buka, karena orang membayangkan nih Hotel Mutiara nih. Sempat full juga itu Pak. Full juga, artinya wah ini bisa isoman di hotel nih, dan kita biayai ya, dalam arti gratis lah. Beban itu memang ada di isolasi itu waktu itu. Nah sekarang ini momentum Lebaran dan juga bulan puasa ini, bola itu ada di masyarakat nih sekarang, karena aktivitas sudah di masyarakat, kita tidak ada penyekatan, kita pacu memang vaksinasi ya. Mungkin ada juga yang strateginya misalnya di polisi itu untuk pengaturan lalu lintas tertangkap misalnya
belum vaksin divaksin di situ misalnya itu. Artinya kan untuk mempermudah orang juga mobilitas. Ya itu yang makanya kemudian ini kita di masyarakat nih edukasi campaign tentang masker, kemudian juga prokes pada umumnya masih perlu kita lakukan. Berarti penetrasi yang paling utama yang harus jadi perhatian kita bersama masyarakat terutama adalah vaksin lah. Ya. Apapun merek vaksinnya, gitu ya. Ya. Booster kan menjadi penting supaya kita cepat mengakhiri pandemi ini. Di roadmap kita, pemerintah sudah membuat rancangan di akhir tahun kita akan mengubah status menjadi endemi. Ya. Semoga itu cepat berlalu pandemi ini, Pak, supaya kita balik ke kehidupan yang normal sebelum tahun 2020. Gitu, Pak ya. Saya kira analog gambarannya untuk lebih konkret bisa misalnya orang akan berenang, dia pasti akan pakai pelampung ya, yang belum supaya tidak tenggelam. Kita harus pelampungnya vaksin nih sekarang, supaya ketika terjun di tengah-tengah aktivitas masyarakat yang lain itu kita sudah aman. Termasuk juga pakai masker. Betul. Prokes tetap jadi hal yang concern harus diperhatikan karena banyak faktor kehidupan yang sangat bermanfaat, terutama pendidikan. Kita punya ancaman less learning yang sangat besar gitu. Begitu, Pak, semoga semua cepat berlalu lah, kita doa bersama. Amin, sama-sama. Ya. Begitu, Pak Wiworo. Terima kasih sekali atas waktunya datang menyempatkan diri ngobrol di studio kita. Salam buat teman-teman BPBD. Ya, terima kasih. Sehat selalu dan sukses selalu. Ya. Begitu. Terima kasih untuk kesempatannya juga kita bisa sharing-sharing dan ngobrol ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Begitu teman-teman, obrolan singkat dan padat kita bersama Kepala Pelaksana BPBD DIY, Bapak Wiworo Juwantono. Ketemu lagi di Bincang Redaksi edisi berikutnya. Selamat siang.